Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Olivia Virgiana dengan NIM B1061231015. Di video kali ini, saya akan membahas apa itu inflasi dan nilai tukar dalam Islam. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Ketika kita membahas suatu perekonomian di suatu negara, inflasi dan nilai tukar adalah dua masalah ekonomi krusial yang memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, keduanya ini dapat ditinjau melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, larangan riba, dan spekulasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu inflasi? Nah, inflasi adalah kenaikan suatu harga dan jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Sedangkan nilai tukar adalah mencerminkan nilai suatu mata uang terhadap mata uang asing. Selanjutnya, memahami inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja itu kita tidak bisa sebut dengan namanya inflasi. Contohnya seperti kenaikan beras, minyak pada hari-hari besar. Kecuali jika meluas dan memengaruhi sebagian besar harga barang lainnya. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena nilai real mata uang melemah. Seperti ini, ketika harga naik, uang yang kita pegang nilainya juga ikut berturun. Contohnya, biasanya uang 100.000 kita bisa membeli 10 kg beras. Namun setelah terjadinya inflasi kita hanya bisa membeli 7 kg saja. Yang artinya daya beli kemampuan uang untuk membeli barang atau jasa itu berkurang karena nilai real mata uang yang ikut melemah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat data inflasi menunjukkan fluktuasi yang memengaruhi aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Teman-teman bisa lihat pada tahun 2022 itu Indonesia sempat mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,51% pada tahun 2022. Namun ketika 2023 Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,61. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Menurut Sukirno, ada 3 jenis penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, ada demand full inflation, yang artinya permintaan masyarakat melampaui kemampuan produksi. Sering terjadi pada saat ekonomi tumbuh pesat atau pemerintah mencetak uang yang berlebihan. Contohnya seperti beras. Beras yang dijual hanya 10 karung, tetapi yang minat ada 20 orang. Dan orang-orang berebutan untuk membeli beras, sehingga harga itu menjadi naik karena dari faktor menipisnya stok produksi. Yang kedua ada cost push inflation yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi seperti depresiasi nilai tukar, kenaikan harga komoditas, dan bencana alam. Misalnya harga BBM naik karena kebijakan pemerintah. Contohnya, truk pengangkut sayur dari desa ke kota harus bayar bensin mahal, sehingga petani dan pedagang harus menaikkan harga sayur supaya tidak rugi gitu loh. Jadi walaupun permintaan tidak berubah, harga barang tetap naik karena biaya produksi atau transportasi yang jadi lebih mahal. Yang ketiga adalah monetary inflation. Ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, sementara ketersediaan barang yang terbatas. Misalnya semua orang mempunyai banyak uang, mereka ingin membeli mobil atau motor baru. Tetapi pada saat di dealer, motor atau mobil itu jumlahnya hanya terbatas. Pada akhirnya, harga motor atau mobil itu menjadi naik tinggi karena uang banyak tapi barangnya itu terbatas. Hal ini menggambarkan kalau uang yang terlalu banyak nilainya jadi turun dan harga-harga barang otomatis menjadi naik. Selanjutnya, studi kasus mengenai krisis moneter tahun 97-98. Indonesia pernah mengalami krisis moneter tahun 97 dan 98. Hal ini kita kenal dengan tragedi 98.
Pada saat itu, Indonesia adalah salah satu contoh bukti nyata dari adanya dampak inflasi dan nilai tukar. Pada saat itu, inflasi melonjak hingga 77,6% dan nilai tukar anjlok dari yang 2.500 menjadi 16.900 per dolar Amerika Serikat. Hal ini menjadi memicu kontraksi ekonomi yang lumayan tinggi, yaitu mencapai 13%. Dari dampak krisis ini mengalami peningkatan kemiskinan, kerusuhan sosial, perubahan politik, dan kenaikan harga barang yang berkepanjangan. Dari peristiwa ini menunjukkan kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi nilai tukar dan kebijakan moneter yang tidak tepat. Hal ini memicu permasalahan sosial dan politik yang berkepanjangan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai inflasi dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, inflasi pada masa itu belum dikenal, karena pada masa awal, mata uang yang digunakan yaitu dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak, yang nilainya cenderung stabil, tidak seperti uang kertas sekarang yang mudah turun. Namun, catatan sejarah menceritakan bahwa defisit anggaran itu pernah terjadi pada masa Rasulullah, itu hanya sekali sebelum Perang Hunain. Menurut Al-Makrizi, inflasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, natural inflation, yaitu inflasi alami akibat kelangkaan barang karena terjadinya peperangan atau bencana alam. Yang kedua, human error inflation. Ini terjadi akibat kesalahan manusia seperti korupsi, administrasi buruk, pajak yang berlebihan, dan pencetakan uang tanpa dasar produksi yang jelas. Namun, para ekonom Islam juga mengakui dari dampak adanya inflasi ini. Menurut mereka, inflasi itu dapat merusak fungsi uang, melemahkan semangat menabung, mendorong konsumsi yang berlebihan, dan memindahkan investasi dari yang sektor produktif ke aset non-produktif. Selanjutnya, solusi inflasi menurut Al-Ghazali. Di sini Al-Ghazali menekankan bahwa uang itu berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan untuk ditimbun atau dijadikan komoditas spekulatif. Di sini, penimbunan uang dan barang itu dapat menghambat peredaran, terus menciptakan kelangkaan dan mendorong inflasi. Di sini, Al-Ghazali itu memberikan 3 cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu adanya peredaran uang produktif. Di sini memastikan bahwa peredaran uang itu tetap produktif melalui perdagangan dan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua itu adanya pengawasan pasar. Di sini untuk mencegah adanya kejadian riba, manipulasi harga, dan penipuan. Dan yang ketiga itu adalah peran negara. Di sini peran negara itu adalah untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mencegah pencetakan uang yang terlalu berlebihan. Sebagaimana ini juga sudah terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Selanjutnya, kita akan membahas konsep nilai tukar dalam Islam. Dalam Islam, nilai tukar ini sudah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui dinar dan dirham yang nilainya stabil pada masa itu. Namun, jika kita kaitkan dengan zaman sekarang di era modern ini, harga emas itu berfluktuasi mengikuti kondisi ekonomi global. Namun, dalam Islam mengakui bahwa nilai tukar itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar, adanya supply dan demand, sehingga perubahan nilai tukar adalah sebuah bentuk hal yang wajar. Nah, dalam pandangan ekonomi Islam, nilai tukar uang itu termasuk jenis aktivitas jual beli yang hukumnya diperbolehkan, mubah. Namun, transaksi pertukaran mata uang baik di luar negeri maupun dalam negeri harus mengikuti ketentuan syariah. Beberapa syarat-syarat yang wajib dipenuhi antara lain yang pertama, kesepakatan harga. Yang kedua, dilakukan secara tunai, bukan sistem kredit. Yang ketiga, itu adanya mata uang nyata, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, itu adanya pengawasan dari pemerintah.
Selanjutnya, ada tekanan nilai tukar di masa pandemi. Nah, tadi kita sudah membahas tragedi krisis moneter tahun 97-98 yang akibat dari dampak inflasi. Nah, sekarang kita membahas mengenai nilai tukar di masa pandemi. Indonesia juga menghadapi tekanan nilai tukar di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Karena akibat dari ketidakpastian ekonomi global yang membuat rupiah itu menjadi anjlok sekitar 4,74% terhadap dolar Amerika Serikat dari yang 13.000 menjadi 16.000 pada 2 April 2020. Nah, pelemahan ini merupakan yang terdalam sejak reformasi. Selain nilai rupiah, nilai mata uang asing juga terkena dampak, yaitu won Korea Selatan dan ringgit Malaysia. Akibatnya karena pelambatan manufaktur di Asia dan Eropa. Ini disebabkan karena adanya karantina dan penghambat sosial. Nah, jika kita melihat dari sisi ekonomi Islam, pandangan Islam, kondisi itu menunjukkan bahwa nilai tukar itu sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global, karena pengelolaannya tuh harus dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kelompok kecil. Kesimpulan dapat ditarik bahwa inflasi dan nilai tukar itu memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di suatu negara, termasuk di Indonesia. Meskipun inflasi tidak dikenal pada masa awal Islam, namun dampak negatif itu tetap menjadi perhatian serius. Keduanya itu harus dikelola dengan prinsip nilai keadilan, keseimbangan, dan larangan riba maupun spekulasi. Pemikiran ulama seperti Al-Ghazali itu menegaskan pentingnya menjaga fungsi uang, transaksi adil, dan stabilitas ekonomi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pada materi inflasi dan nilai tukar dalam Islam. Mohon maaf apabila selama penjelasan ini saya masih kekurangan kata, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.